Kan betul ya Bapak ya, dari seluruh ajaran Sang Buddha, yang paling penting itu Manggala Sutta. Betul ya Bapak ya? Ayo coba, gimana jawabnya? Kalau mau dijawab betul itu sulit. Karena Sang Buddha mengajar 45 tahun. Tripitaka itu satu lemari, betul ya? Masa satu lemari itu yang paling penting cuma 2 lembar toh? Nah, tidak mungkin dalam hati. Tapi kalau saya tidak menjawab, nah ini keluarganya di belakang semua. Ini harga diri bapaknya itu dipertaruhkan ini. Dan keluarganya baik. Mungkin kalau saya jawab ya, enggak Pak, bukan Manggala Sutta, langsung ngerem. Bantu jalan kaki aja. Bapak Ibu Saudara, lalu saya jawab begini. Iya Pak, Manggala Sutta itu salah satu yang paling penting. Begitu ya? Salah satu. Ya, itu kalau belanja di mall namanya Akku. Kalau Bapak Ibu ke mall, lihat diskon 75%, ditulis kecil-kecil Akku. Ya, UP spasi TO. Akku. Itu bahasa Inggris artinya sampai dengan. Pas kita sudah cari-cari baju, bayar, kortingnya cuma 15%. Lah itu 75% untuk Akku Pak Akku. Sampai dengan. Lah yang 75% yang mana? Kaos kaki sebiji. Nah itu di mall itu. Jadi saya jawab, salah satu yang paling penting. Senang ya semua. Lalu Bapak Ibu Saudara, sesampainya saya di Putihara, saya merenung. Benar enggak ya? Manggala Sutta sebagus itu, sepenting itu. Tapi kenyataannya, Bapak ini keluarganya bagus. Betul ya? Mana lebih penting, praktek atau teori? Dua-duanya penting. Tapi di sini saya melihat prakteknya sudah benar. Mesti teorinya benar. Maka dari itu Bapak Ibu, saya buka Manggala Sutta. Silakan dibuka Bapak Ibu. Nah, kalau buku besar halaman 78, 79. Kalau buku kecil sepertinya semua sudah buku besar ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita telaah sutta ini pelan-pelan. Apakah benar sutta ini sebagus itu? Halaman 79 ya. Baik, saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetavana, Arama milik Hartawan anak Habib kita di dekat kota Sawaki. Bapak Ibu Saudara, demikian yang telah saya dengar ini adalah ungkapan Bhante Ananda. Artinya Bhante Ananda mendengar dari Sang Buddha. Pada suatu ketika Sang Bagawa itu artinya Sang Buddha. Bagawa artinya yang beruntung. Tapi sering diterjemahkan yang memiliki berkah. Ya, karena orang kalau punya berkah, ya beruntung begitu. Berdiam di Jetavana. Wana itu hutan. Jadi ini Jetavana, hutan Jeta. Arama milik hartawan Anatha Pindika. Anatha Pindika ini adalah nama alias ya, atau bahasa Inggrisnya nickname, nama alias. Bukan nama asli ya. Jadi Anatha itu artinya an itu tanpa atau tidak, atha itu rumah. Jadi Anatha artinya yang tanpa rumah. Pindika artinya pemimpin. Jadi Anatha Pindika ini artinya pemimpin mereka yang tanpa rumah. Karena hartawan Anatha Pindika ini dia yang melindungi orang-orang tunawisma di daerahnya. Di dekat kota Sawaki. Nah, kota Sawaki ini sampai hari ini masih ada. Kalau Bapak Ibu Damayatra ke India akan mendatangi kota ini. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana,
mengunjungi Sang Bhagawan. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat paragraf ini, Sang Buddha itu didatangi oleh dewa, bukan manusia. Jadi nanti yang bertanya adalah seorang dewa. Nah, dewa ini dikatakan bercahaya cemerlang. Paragraf ketiga. Setelah datang, menghormat Sang Bhagawan, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bhagawan dengan syair berikut ini. Bapak Ibu Saudara, di paragraf sebelumnya dikatakan, ini ada yang unik di sini. Setelah datang menghormat Sang Bhagawan, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bhagawan dengan syair berikut ini. Jadi dewa itu bertanya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya paragraf selanjutnya. Tapi Bapak Ibu lihat dewanya itu tidak duduk. Betul ya? Pertanyaannya, kenapa dewanya tidak duduk? Unik ya? Jadi dewa itu kalau mendatangi Sang Buddha itu berdiri. Kalau manusia duduk. Kenapa dia tidak duduk? Jawabannya adalah karena dia tidak bisa capek, Bapak Ibu. Dewa kan tidak bisa capek toh. Ya, tapi ya itu adalah salah satu alasan. Tapi itu kebiasaan mereka. Ya memang mereka para dewa itu menggunakan dharma dengan berdiri, tidak duduk. Tapi opini saya, karena mereka tidak bisa capek. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa capek, mungkin mendengarkan dharma berdiri juga. Dan uniknya, orang Sri Lanka itu sangat sering berdiri. Jadi di Singapura, ada umat yang pergi ke Singapura, kemudian nyari wihara Theravada, ketemu. Lalu dia ikut chanting. Semua orang chantingnya berdiri, ya, karena wihara Sri Lanka. Kemudian uniknya lagi, kalau orang Sri Lanka dana makan, mereka itu berdiri nungguin ibunya makan. Kenapa begini? Karena di Sri Lanka itu cara dana makannya berbeda. Dulu sepertinya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Kalau di kita kan makanan sudah disiapkan, kemudian diserahkan. Ya. Orang Sri Lanka itu, satu orang megang satu lauk. Orang pertama megang nasi, bikunya duduk di meja. Semua piringnya kosong. Jadi yang bawa nasi itu maju duluan. Nah, kemudian menyerahkan nasi langsung ke piring. Ya, jadi seperti tindak patah kecil-kecilan, tapi ini pakai piring. Satu ketika biku Indonesia pergi ke Sri Lanka, ini kisah beneran. Lalu umatnya itu ngasih nasi, ya, 1 sendok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai menggunung. Lalu bante Indonesia ini mikir, makan di sini nasinya sebanyak ini. Terus orang Sri Lankanya mikir juga, biku dari Indonesia makannya sebanyak ini, gitu. Tahu kenapa? Ternyata di sana itu umat berdana, bikunya nyetop. Kalau dirasa sudah cukup, bikunya ini nutup piringnya gini. Nanti dia kasih ke bante sebelah. Jadi itu tekniknya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di Jogja, di Mendut, setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, tapi saya tidak selalu ketemu karena saya pembinaan. Itu ada satu grup orang Sri Lanka datang dan makan ke Mendut. Kadang 10 orang, kadang 7 orang, pernah 15 orang. Ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang tidak bisa. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita makan, itu orang Sri Lanka semuanya berdiri di samping meja itu. Lihatin saya gitu. Jadi makan harus kuat mental. Dilihatin gitu. Kalau ada Bante Panyawaro, saya senang. Mereka lihatnya Bante Panyawaro. Nah, lupa sama saya. Tahu kenapa mereka lihatin? Mereka itu kepengen banget ngambilin sayurnya ke piring kita. Karena itu kebiasaannya. Nah, jadi mereka itu kalau ngambilin sayur, naruh di piring Bante Panyawaro, beliau itu diam aja. Karena tahu itu tradisi mereka. Nah, mereka taruh sambal, taruh sayur nangka. Mereka taruh apa yang mereka anggap enak. Jadi yang mereka anggap enak itu ya mereka berpikir, nah bagi bantenya enak juga gitu ya. Mereka sangat senang itu sayur nangka,
terong. Orang Sri Lanka katanya setiap hari makan terong. Nah, mereka taruh. Kalau tidak ada batepannya, saya sendiri, saya dilihatin. Laki-laki itu berkumpul bisa 5 orang, bisa 6 orang. Lalu kadang tangannya dilipat begini. Lihatin saya ini. Lama-lama terbiasa ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu suatu ketika makan dilihatin, latihan ya. Sambil ingat saya. Saya kadang makan dilihatin juga. Di beberapa wihara itu dikunya makan kan ditungguin sama umatnya. Tapi sudah jarang. Ya, kebanyakan umatnya ke tempat yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dewa ini malahan bertanya ke Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, sebenarnya yang dikatakan berkah itu apa?" Kenapa begini? Karena kita manusia juga bingung mengenai berkah. Ada orang menganggap kalau punya keris bentuk begini, keris seperti ini bawa berkah. Ada yang menganggap kalau punya tanaman jenis ini bawa berkah. Ya, dulu waktu saya SMP, lohan katanya bawa berkah. Ingat ya? Wah, lohan harganya mahal sekali. Di Medan itu ada orang saya nggak kenal tapi diceritain dia bisnis itu oli, ganti oli mobil. Nah, dia jual mobil panternya 60 juta, uang dulu loh 60 juta. Beli lohan seekor. Wah, dia senang sekali dapat yang kualitas top. Minggu depan ikannya mati. Waduh, hilang satu panter ya. Jadi pertanda-pertanda yang kita anggap berkah itu beda orang, beda pendapat. Ya, ada yang ini tahun naga, sial saya cocok, saya mesti berkah. Tetapi ada berapa budaya di dunia ini, betul ya? Ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, budaya Padang, budaya Aceh. Nanti beda budaya itu pasti beda cerita. Mau ikut yang mana coba? Ya. Kita di Indonesia takut sama kucing hitam. Orang Jepang suka sama kucing hitam. Katanya kucing hitam bawa berkah. Nah, kita takut sama burung hantu. Orang Yunani senang sama burung hantu. Katanya itu lambang kebijaksanaan. Makanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan entah kemana, bukan di Indonesia, nanti ketemu orang jual merchandise burung hantu. Di Indonesia enggak itu karena enggak laris. Tapi kalau di luar itu mereka senang burung hantu. Oleh karena itu Bapak Ibu ternyata bukan manusia saja yang bingung, dewa pun bingung. Oleh karena itu mari kita lihat apa petunjuk Sang Buddha mengenai berkah utama itu. Bapak Ibu Saudara, ini totalnya ada 38. 38 inilah disebut Sang Buddha sebagai berkah yang paling tinggi. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana, memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Dungu itu apa? Dalam Dhamma, dungu itu adalah satu, tidak dermawan, yang kedua tidak bermoral. Jadi Sang Buddha meminta kita, kalau ketemu orang tidak bermoral dan tidak dermawan, jauhi. Kata Sang Buddha ya. Terus, sebenarnya dungu dalam Dharma itu adalah Pancasila. Kalau dia tidak merawat 5 sila, kita katakan dungu. Tapi kita tinggal di Indonesia kan teman kita tidak hanya Buddhis saja, betul ya? Teman kita dari berbagai macam agama. Oleh karena itu, kita ganti menjadi yang tidak bermoral. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya teman, punya kenalan, dan Bapak Ibu mendengar dia menipu orang, tapi bukan menipu kita. Dia bisnisnya, atau dia dagang, atau dia kerja, nipu bos, atau nipu kliennya, bukan nipu kita. Secara Dharma, orang seperti itu pun kita sudah harus menjauhi. Kenapa? Karena dia sudah tidak bermoral. Mungkin hari ini dia menipu orang lain, besok mungkin kita yang ditipu. Ya. Dan sebagai sedikit pencerahan, coba Bapak Ibu renungkannya.
Kalau kita mendengar kisah-kisah orang yang ditipu dalam jumlah yang sangat besar, biasanya ditipu orang yang dikenal atau nggak dikenal? Kenal ya? Nah, lalu mereka akan bilang, ternyata saya sudah kenal 10 tahun, kok dia tega ya? Begitu ya? Nah, sebenarnya Sang Buddha sudah kasih rumusnya. Selama Anda bergaul, kalau Anda melihat dia memang sudah beberapa kali berbuat jahat, walaupun bukan jahat ke kita, secara manggala sutta, kita sudah mesti mundur. Ya. Lalu, tidak dermawan. Tidak dermawan ciri-cirinya apa? Saya memberi ciri-ciri yang paling basic, yang sudah paling dasar. Kalau orangnya pelit, tidak dermawan ke teman, ke komunitas, ya sudahlah. Saya masih menganggap itu 50-50. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan ciri-ciri ini, dia bahkan sangat pelit sama orang tua sendiri. Padahal mampu. Tak ulangi ya, padahal mampu. Kira-kira dia saja kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya itu dia tidak mau membalas budi, apalagi ke Anda. Betul ya? Orang tua itu kan sudah yang paling berjasa untuk kita. Kalau orang tua yang baik, ada orang ketemu orang tua yang kurang baik. Orang yang merawat dia itu menjadi pengganti orang tua. Ya, secara dharma, orang tua kita yang sebenarnya adalah yang merawat kita. Jadi kalau seseorang itu mungkin ditinggalkan ayah ibu kandungnya, kemudian dia diasuh sama nenek, sama kakek, sama paman, sama temannya orang tua. Siapapun yang merawat dia, itu orang tua yang sebenarnya. Secara dharma. Nah dia harus belajar membalas budi kepada orang yang merawat. Itu Bapak Ibu Saudara, kategori dulu tidak bermoral dan terlalu pelit, terutama pada keluarga sendiri. Lalu Sang Buddha mengatakan bergaul dengan para bijaksana, memuja yang patut dipuja. Ini Bapak Ibu sangat penting ya, kalau Bapak Ibu punya teman yang bijaksana, umumnya kalau kita curhat, kita tidak didorong kepada konflik ya, karena dia bijaksana, dia bisa mendinginkan hati kita ya. Kadang-kadang dia cuma kasih 2 kalimat aja kita sudah dingin ya. Kalau di STI itu salah satunya Bante Ditayanyo. Pernah kesini enggak? Beliau di Singkawang. Kalau punya masalah itu ya mesti cari beliau. Beliau itu bisa ngasih 1-2 kalimat aja, kita udah dingin. Itu kelebihan beliau ya. Yang mana Bante? Nah nanti cari di Google ya. Bante Ditayanyo. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Bapak Ibu tinggal di Pekalongan, di sini tidak ada perang, ya, tidak ada bencana, sudah tempat yang sesuai. Semuanya baik ya, jadi bisa dilihat Bapak Ibu punya timbunan kebajikan di masa lampau yang baik. Apalagi hari ini datang ikut puja bakti, yaitu sudah membimbing diri dengan benar. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang, saya pikir anak muda yang umur 19, umur 20, dia tahu satu paragraf ini saja, itu sudah hampir menjamin dia akan sukses. Satu paragraf ini tok loh. Coba, perpaduan dari berpengetahuan luas. Akhirnya dia mau banyak tahu, banyak belajar. Berketerampilan, dia mengembangkan skill. Sesudah itu terlatih baik dalam tata susila. Attitude-nya bagus. Sesudah itu tutur katanya baik. Waduh, kalau anak umur 20, 21, 22 tahu 4 hal ini,
dia pasti sukses. Ya, dia pasti sukses. Umumnya skillnya tinggi, ngomongnya nggak pintar. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di kota Medan itu bengkel motor yang engineer tukang perbaiki motor namanya teknisi ya, mekaniknya itu yang pintar bener. Waduh, diajak ngomong susah karena dia pintar. Ini lama enggak? Ya taruh aja dulu situ, begitu. Bang ini, berapa lama dia nanti balik? Belum tahu nih, kerjaan masih banyak begini, belum tahu. Tapi mau enggak mau ditungguin, kenapa? Dia pintar. Ya, dia pintar. Tapi orang begini biasanya seumur hidup kerja. Karena untuk jadi bos harus punya pelanggan sendiri, ngomongnya harus lembut, betul ya? Sudah pinter harus lembut, susah memang. Nah ini berkah utama. Sudah pinter bener, ngomongnya nyaman lagi. Bang ini berapa jam lagi siap? Oh ya paling 2 jam, nanti ya balik dulu boleh 2 jam lagi ke sini. Padahal dia pinter sekali. Attitude-nya baik. Sudah selesai di telepon. Bang ini sudah selesai, ambil aja sini. Jangan. Teknisi di kota Medan itu jarang. Di Pekalongan saya nggak tahu. Ya. Tapi ada kadang muncul sudah pinter, pengetahuan banyak, nggak bohongin orang, kata susila bagus, tutur kata baik. Dia kerja 2 tahun, 3 tahun aja buka sendiri biasanya. Masuk gang aja laris. Ya. Inilah rahasia kehidupan ya. Sang Buddha memberitahu kita, ya, Bapak Ibu, Manggala Sutta itu ternyata sebagus ini. Lanjut. Membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Ya bukan rahasia lagi ya, banyak sekali orang yang berbakti pada ayah dan ibu, ya, juga menyayangi anak dan istri, rezekinya lancar ya, itu bukan rahasia lagi. Bahkan ada cerita, ya saya nggak boleh cerita detail ya, nanti orangnya marah. Jadi nggak usah dicari orangnya. Ada seorang laki-laki ribut dengan ayahnya waktu muda. Terus dia pergi jauh, nggak pernah pulang lagi. Dan orang ini sangat pintar, sangat pintar. Kepintarannya apa saya nggak berani bilang. Nanti terlalu detail ya. Orang yang dengerinnya ada rekaman kasihan. Pintar. Dia pergi kemana-mana tidak pernah sukses. Sampai satu ketika ada yang bilang, kamu coba minta maaf sama ayahmu. Oh susah, udah berantemnya udah lama. Udah pisah, udah pergi sejauh itu. Udah nggak ketemu mungkin puluhan tahun, entah 15 tahun, 20 tahun, mungkin lebih. Sulit sekali. Tapi karena dia banyak sekali problem hidup, akhirnya dia mengalah. Dia cari cara untuk nelpon ayahnya lagi. Terus, boleh enggak kalau pulang? Ayahnya keras juga, tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Yang bantu sama tetangga. Ya sudah, anak sendiri. Gimana pun ya darah daging sendiri. Akhirnya ayahnya mau. Ya udah pulang. Terus dia pulang. Akrab lagi sama bapaknya. Sekarang cari duit gampang sekali. Tokonya laris benar. Dan dia sangat sayang orang tuanya. Ya, jadi ini sedikit ceritanya. Ada yang mengalami seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar adalah berkah utama. Lanjut Bapak Ibu, berdana. Berdana artinya memberi ya. Memberi waktu, memberi materi, memberi dhamma, memberi tenaga, memberi perhatian, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama.
terutama minuman keras Bapak Ibu. Ya, tapi di sini tidak banyak anak muda. Ya, kalau banyak anak muda biasanya saya ingetin, ya, jangan ketergantungan alkohol, itu sangat adiktif. Saya kuliah psikologi itu salah satu mata pelajarannya itu adalah adiktif. Ya, jadi mempelajari zat-zat adiktif itu bagian dari perkuliahan psikologi. Salah satu yang paling berat itu adalah alkohol. Jadi saya menonton cukup banyak testimoni orang yang adiktif alkohol tapi pengen berhenti. Dan di barat itu kalau minum alkohol parah sekali. Kenapa? Karena mereka bisa bawa kemana-mana itu. Termos kecil itu ya, yang dari besi itu. Kalau di sini kan nggak ada, jarang. Kalau orang mungkin dia senang mabuk, dia mabuknya di rumah. Tapi kalau di barat itu parah loh. Sampai taruh di mobil, simpen-simpen bawa ke kantor, sembunyi-sembunyi minumnya. Dan kalau bukan di kantor ya di bar, di rumah makan itu normal aja. Dia bawa begitu. Jadi badannya itu kemasukan alkohol 24 jam. Sangat sulit berhenti. Sangat sulit berhenti. Karena ibarat darahnya itu saja sudah diikat dari alkohol. Ya, sangat sulit berhenti. Dan kadang kalau mereka berhenti langsung depresi. Dan ada yang sampai bunuh diri. Karena badannya terkejut. Jadi akhirnya dia mau menghentikan alkohol itu benar-benar harus pelan-pelan. Karena kalau terlalu mendesak tiba-tiba berhenti, dia malahan jadi depresi. Zat kimia di badannya itu tidak seimbang. Tapi kalau pelan-pelan, belum sempat total berhentinya, sudah diajak teman lagi. Atau sudah sempat dapat masalah lagi. Betul ya? Kalau sudah dapat masalah lagi, sudah, tidak usah dipikir ya. Mabuk lagi. Oleh karena itu, jangan sampai ketagihan minuman keras ya. Bagi yang sudah minum, kurangi pelan-pelan secara bertahap karena sangat tidak sehat untuk liver. Ya, liver bisa jadi sirosis, liver bisa jadi keras. Dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini paragraf yang sulit dilatih, ya, kedengarannya sederhana, tetapi tidak gampang melatihnya. Dan ini paragraf yang saya favorit juga. Menghargai, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menyusun pelajaran ini dengan sangat seksama. Beliau tahu kalau Bapak Ibu sudah praktekkan yang sebelum-sebelumnya, biasanya hidup menjadi sukses. Kalau sudah sukses, masalah berikutnya adalah menjadi sombong. Betul ya? Nah, jadi beliau kasih ini anti racunnya. Beliau tahu sudah praktek yang sebelum-sebelumnya sudah sukses. Jangan lupa untuk menghargai orang lain. Berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki. Ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Lanjut Bapak Ibu, memiliki ketahanan. Ketahanan ini adalah kesabaran. Mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, para biku, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Dari poin ini, yang cukup sulit dipelajari adalah mudah dinasehati. Karena umumnya orang kalau dinasehati itu tidak nyaman, ya. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu mendapat nasihat, apalagi orangnya punya kredibilitas yang bagus, artinya orangnya punya pengalaman, punya pengetahuan. Kalau Bapak Ibu sudah dinasehati terus batinnya nggak nyaman, panas, saran saya diam dulu. Jangan menolak nasihatnya, diam dulu. Ya, atau nafas masuk, nafas keluar. Ya. Nanti sudah setengah hari kan keselnya sudah hilang. Nasihatnya direnungkan.
umumnya nasihat itu benar umumnya. Ya, jadi kalau pas marah kita diam saja. Nanti sudah setengah hari direnungkan. Ya benar juga yang dia bilang. Kalau nggak benar gimana Bante? Ya kalau nggak benar ya sambil lalu saja. Betul ya? Jadi dengan begitu kita bisa berkembang. 3 terakhir Bapak Ibu, ini sudah lebih kepada praktek para pertapa. Namun setiap orang tentu bila belajar Dhamma harus punya cita-cita untuk mencapai kesucian. Jadi ini juga adalah tugas setiap dari kita. Bersemangat dalam mengikis kotoran batin, kilesa, ya, yaitu kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Menjalankan hidup suci. Nah, yang belum pernah pabaja nanti boleh coba pabaja. Yang tidak mau pabaja boleh ambil akasila ya di hari uposatha atau hari Minggu ya. Kalau tidak bisa hari uposatha hari Minggu. Kalau tidak kuat juga ya tidak apa-apa ya. Cari satu waktu di mana kita menghabiskan satu hari itu untuk belajar Dhamma, tidak banyak menghabiskan waktu untuk hiburan. Boleh seperti itu. Melihat jelas 4 kebenaran Arya. Nah ini kita sudah pelajari kemarin dan sehari sebelumnya ya. Ya, jadi luar biasa kita bahas ini pas banget. Dan mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Nah ini biasanya orang yang sudah banyak praktek Dhamma, dia sudah tidak begitu melekati hal-hal duniawi. Ya, jadi kesedihan dan juga kemelekatan itu sudah sangat berkurang. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Bapak Ibu Saudara, setelah saya pelan-pelan membaca 38 berkah Manggala Sutta, saya jadi setuju sama Bapak itu. Ternyata mempraktikkan Manggala Sutta itu sudah yang very best. Kenapa? Ujung-ujungnya mencapai nibbana toh? Coba lihat paragraf ketiga terakhir. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, melihat jelas 4 kebenaran Arya, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Berarti kalau seseorang mencapai nibbana, ya lulus. Betul ya? Ya berarti sudah yang tertinggi. Itu artinya ketika Bapak itu mengatakan mempraktekkan Manggala Sutta itu adalah yang terbaik, yang terpenting, tidak keliru. Tapi ternyata setelah saya amati, ini adalah kurikulum. Ini adalah kurikulum. Jadi Sang Buddha itu memberi kita petunjuk setahap demi setahap untuk mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Dimulai dari tidak bergaul sama orang dungu. Step by step. Setelah kita tidak bergaul sama teman jahat, bergaul sama teman baik, orang yang baik, jadinya mau ke wihara. Betul ya? Kalau temannya masih yang nggak benar semua, ya nggak mau ke wihara. Memuja yang patut dipuja. Apa yang patut dipuja? Sang Tirakana. Kemudian semua ini pelan-pelan dipraktekkan mengarah pada kehidupan yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Hanya ini adalah kurikulum. Kita masih butuh memahami secara jelas setiap bagiannya. Contoh, di sini ada melihat jelas 4 kebenaran Arya. Kalau nggak belajar 4 kebenaran mulia kan nggak ngerti, betul ya? Cuma 1 kalimat Pak, tapi kita sudah belajar 2 hari. Jadi, oh ya maksud. Bersemangat dalam mengikis kilesa. Kilesa itu apa? Kita harus pelajari. Bapak Ibu Saudara, ternyata ini adalah kurikulum yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat menyarankan Bapak Ibu boleh mengambil Manggala Sutta ini sebagai petunjuk hidup. Ya. Tidak ada kelirunya dibaca seminggu sekali atau 2 minggu sekali.
Terus kita lihat bagian mana yang mungkin kita belum terlalu baik mempraktekkannya. Ya, kita baca 38 itu mesti dapat yang menginspirasi kita. Contoh, baca, tiba-tiba terbaca rendah hati. Aduh, akhir-akhir ini saya rada sombong ini. Gitu ya. Terus kita kurangi. Baca, mudah dinasehati. Aduh, tadi saya ditegur sama guru, ditegur sama orang tua, gak nyaman sekali. Tapi inilah kata Sang Buddha, harus jadi orang mudah dinasehati. Jadi setiap kali kita membaca, kita bisa mendapatkan inspirasi baru. Bapak Ibu Saudara, itulah pelajaran saya malam hari ini. Tidak terlalu panjang karena energi sisa sedikit Bapak Ibu. Harus melawan bakteri di badan ini. Jadi badan saya lagi bertarung ini antara imun dengan patogen. Ya, bahasa kedokterannya patogen. Patogen itu yang ganggu di badan kita, bisa kuman, bisa bakteri. Ya, mudah-mudahan saya menang dari pertarungan ini ya. Ini pertarungannya makan energi nih. Ini beneran lemas ini Bapak Ibu ya. Ini telan sangkrik 2 biji ini sebelum turun. Tapi saya senang sekali perjalanan pelajaran kita berjalan sangat lancar. Silahkan, sudah lengkap semua 3 hari pelajaran saya. Saya sangat yakin kalau orang hidup mengikuti Manggala Sutra, semuanya akan baik, ya. Dan memahami 4 kebenaran mulia, batin akan menjadi baik. Jadi Bapak Ibu, 3 hari ini dasar agama Buddha yang sangat kuat, sangat kuat. Semoga membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Ya, mari kita tutup. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabde satta bhavat sukhita.